Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti proses belajar dan mengajar. Walaupun di kondisi yang berbeda. Kalau selama ini kita dapat berhadir di tatap muka, namun untuk sementara waktu kita belajar melalui online ya. Tapi tidak mengapa, tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita tetap semangat di manapun kita berada. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul satu-satunya yang Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada beliau. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kalau Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai umatnya sudah selayaknya senantiasa dan memperbanyak salawat kepada beliau tatkala nama beliau disebutkan, karena tidak ada ruginya ya. Salawat kepada beliau adalah perkara yang mudah kita lakukan dan pahalanya sebagaimana yang disebutkan bahwa siapa yang bersalawat kepada beliau satu kali maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Ya, inilah keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dimana mungkin tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelum beliau. Ya, kita tahu umat-umat sebelumnya mungkin mempunyai amalan yang begitu besar, begitu banyak, disebabkan karena umur mereka memang banyak. Namun amalan mereka yang begitu banyak dan umur mereka yang begitu panjang, namun bagaimana kita dapat bisa mengungguli mereka, amalan mereka? Ya, sebuah kenikmatan kepada kita, yaitu dengan cara Allah memberikan pahala yang berlipat. Semisal tadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad satu salawat, Allah ganjar dengan 10. Begitu juga ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, satu huruf diberi balasan 10 kebaikan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain yang telah disebutkan. Banyak sekali amalan-amalan yang Allah berikan ganjaran lebih. Padahal amalan tersebut ringan, mudah, dan sedikit, namun Allah beri ganjaran yang begitu banyak. Dan inilah keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Maka patut kita bersyukur. Baik anak-anak Ustaz sekalian, tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung saja ke materi pembahasan kita ya, materi bina karakter kita pada kali ini, yaitu seputar malu. Baik, Ustaz akan beri gambaran. Ustaz akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengertian malu, yang kedua adalah dalil tentang malu, kemudian pembagian malu ya, dan masih banyak pembahasan yang lain ya, mungkin nggak semua yang Ustaz jelaskan nanti karena akan dijelaskan pada bina karakter di hari Selasa, di hari-hari berikutnya. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian malu. Malu itu satu kata yang mencakup perbuatan di mana kita menjauhi perbuatan, segala perbuatan yang dibenci. Baik, di sini Ustaz akan menyampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
di mana beliau mendefinisikan malu adalah berasal dari kata hayah. Al-haya'u dalam bahasa Arab adalah malu. Al-haya'u ini berasal dari kata hayah yang artinya hidup. Kehidupan di sini adalah hidupnya hati atau matinya hati. Jadi seseorang masih dianggap hidup hatinya tatkala dia masih mempunyai rasa malu. Begitu juga sebaliknya. Kalau seseorang sudah tidak punya rasa malu lagi, itu menandakan bahwa dia sudah mati hatinya. Dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh manusia, bahkan oleh dirinya sendiri sebenarnya secara fitrah. Inilah seseorang yang tidak mempunyai rasa malu lagi. Kemudian yang kedua, dalil tentang malu. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu mempunyai 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling tinggi. Adapun yang paling terendah adalah cabang yang paling terendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian beliau menutup dan rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Nah, seseorang mempunyai keimanan dalam hatinya, itu pasti hatinya akan hidup. Ya, orang yang masih hidup hatinya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, itu tanda dia masih punya rasa malu. Tapi sebaliknya, jika seseorang sudah tidak punya rasa malu, itu menandakan hatinya sudah mati, dan terlebih imannya pun sudah tidak ada lagi, karena malu termasuk cabang dari keimanan. Terakhir adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin hadis ini adalah hadis yang sering kita dengar. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, apapun yang kita lakukan yang didasari dengan malu, itu akan mendatangkan kebaikan. Karena malu itu, sebagaimana hadis ini adalah rasa malu yang kita punya, dia tidak akan datang kecuali datang dengan kebaikan. Namun, apakah semua yang kita lakukan itu dengan rasa malu berbuah kebaikan? Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian malu. Nah, malu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah malu yang terpuji. Malu terpuji ini juga dibagi menjadi dua. Baik, anak-anak Ustaz, tolong diperhatikan. Malu terpuji dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, malu yang merupakan sifat bawaan dari sejak kecil maupun sejak lahir. Dan malu yang inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Malu yang seperti ini adalah malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan tercela, serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Baik, yang kedua, pembagian malu yang terpuji yang kedua adalah yaitu malu yang didapatkan dari usaha. Artinya, tidak semua kita mungkin mempunyai rasa malu bawaan tadi. Walaupun ada, mungkin sedikit. Maka, kita juga masih bisa mengusahakan malu itu melalui belajar, ya seperti ini. Ataupun dengan cara kita bergaul, ketika kita bermuamalah, ketika kita mengambil contoh dari guru kita, dari situ kita bisa mempunyai rasa malu juga. Ketika kita sudah mendapatkan usaha untuk ada rasa malu dalam diri kita, tentu kita sudah tahu mana hal-hal yang nggak boleh, mana hal-hal yang sebenarnya malu kita kerjakan. Malu jenis yang kedua adalah malu yang tercela. Ini kebalikan malu yang pertama tadi. Pada dasarnya, malu itu sifat terpuji dalam Islam. Namun, ada kalanya sifat malu menjadi tercela di beberapa kondisi. Misalnya, seseorang malu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, malu menunaikan hak-hak Allah, malu beribadah kepada Allah, malu untuk menuntut ilmu syar'i. Misalkan dalam satu kelas, kebanyakan teman-temannya itu tilawah mandirinya, misalkan ada yang 1 lembar, ada yang 2 lembar, sedangkan dia setiap hari sampai 5 lembar tilawahnya. Karena kebanyakan teman-temannya cuma 1 lembar, kemudian dia menurunkan menjadi 2 lembar, 1 lembar juga. Karena malu kawan-kawannya
hanya bisa 1 lembar ataupun 2 lembar. Di antaranya lagi, ada kawannya yang ribut misalkan di jam istirahat. Ada yang lari-lari, ya, anak-anak Ustadz, kita sudah sepakat ya bahwa lari-lari dimanapun, baik di kelas, apalagi ya di kelas, kemudian di lorong-lorong kelas, masuk kelas, maupun di depan teras sekolah, itu tidak dibolehkan lari-lari. Teman-teman kita yang lari tersebut, kita mempunyai kemampuan untuk menegur dia atau mengingatkan dia. Mungkin dia lupa, cuman karena rasa malu, alah nanti dikatain saya yang paling suci, saya yang paling baik, akhirnya dia mengurungkan dirinya untuk menegur kawannya. Begitu juga ketika kawannya misalkan membuang sampah sembarangan, kemudian dia lihat dengan matanya, dia malu menegurnya, malu yang tercela. Mungkin kalau kita pun sampaikan, kita menegur dengan baik, mungkin dia bakalan mengucapkan terima kasih kepada kita dan kita mendapat pahala karena sudah mengingatkan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Anak-anak sekalian sudah memayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tercela, mana yang terpuji. Kita sudah tahu, kita bisa memilih sendiri. Ya, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik, tentu kita tidak boleh malu mengerjakannya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela, itu yang harusnya kita malu kita kerjakan. Jadi, dalam hal kebaikan dan menuntut ilmu, bertanya tentang sesuatu yang kita tidak ketahui, di mana kalau kita tanyakan, kita menjadi tahu, dan itu adalah menjadi kebaikan bagi kita. Nah, kalau sudah kebaikan, kita tidak boleh ada rasa malu untuk melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, yang mesti kita malu adalah keburukan, sifat-sifat tercela. Ini yang harus kita malu melakukannya. Anak-anak Ustadz jangan terbalik ya, malah malu melakukan kebaikan dan tidak malu melakukan keburukan. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi Ustadz sendiri dan anak-anak Ustadz sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, mempraktekkannya ya, dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, baik ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, bersama orang tua kita dan keluarga kita, dengan ustadz-ustadz kita di sekolah. Intinya dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhubungan, kita harus punya rasa malu tadi. Namun malu yang terpuji tentunya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.